Oke, kita kembali lagi dalam pembahasan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi Smart PLS. Sebelumnya kita membahas berkaitan dengan uji regresi linear menggunakan aplikasi SPSS. Kali ini kita akan memperkenalkan bagaimana menyusun model regresi linear menggunakan aplikasi Smart PLS. Versi Smart PLS yang kami gunakan ini yaitu adalah versi yang 3.0. Sebelum kita membahas langkah-langkah di dalam pengujian regresi linear, kita harus pahami dulu bahwa apa itu yang disebut sebagai regresi linear. Model regresi linear itu sebenarnya merupakan sebuah pendekatan untuk memodelkan sebuah hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, jadi dalam hal ini kita akan menggambarkan atau membuat sebuah rumusan model yang menunjukkan di situ ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Selanjutnya, yang kita pahami selama ini model regresi itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Jadi yang paling sering digunakan di dalam dunia akademik atau untuk penyusunan tugas akhir itu ada dua. Yang pertama adalah regresi linear sederhana, yang kedua adalah regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana itu sebenarnya gambarnya seperti yang kiri ya. Jadi X-nya hanya satu, sedangkan untuk yang berganda itu X-nya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi pahami dasarnya dulu. Nah, kita mau menggunakan yang mana di dalam skripsi ya tergantung model penelitian kita yang kita gunakan. Ini dua jenis yang sering digunakan atau yang memang sering kita contohkan dalam penerapan di dalam tugas akhir. Jadi yang X itu adalah variabel bebas, Y-nya adalah terikat. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana menyusun model regresi linear dua jenis regresi linear ini? Kalau yang kiri, karena X-nya hanya ada satu, maka rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dikali X plus error. Gitu ya. Lalu untuk yang X-nya ada dua, untuk regresi linear berganda, rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1X1. Ya, ini menandakan koefisien regresi X1, lalu plus B2X2 plus error. Jadi dua model ini menjadi dasar teman-teman mahasiswa untuk membedakan mana yang model regresi linear sederhana dan mana yang regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kita harus juga pahami untuk di breakdown kembali ya bagaimana deskripsi atau rincian daripada rumus tadi gitu ya. Y itu kalau kita jabarkan di sini, Y merupakan keputusan pembelian. Nah, ini yang mau kita ukur Y ini ya. Lalu A ini apa, Pak? A itu adalah nilai konstanta gitu ya. Lalu selanjutnya X-nya ini kan harga ya, lalu B-nya ini adalah koefisien regresi harga. Jadi di sini nanti ada nilai koefisien regresi, berapa nilainya. Nah, error ini nilai residunya gitu ya. Lalu untuk rumus regresi linear yang kedua yaitu adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus error. Sama penjelasannya ya, Y-nya adalah keputusan pembelian, X1 adalah harga, X2-nya adalah promosi, lalu A-nya ini adalah nilai konstanta, B1, B2 masing-masing di sini nanti ada nilainya. Jadi B1 itu adalah koefisien regresi milik harga, lalu B2 koefisien regresinya promosi. E-nya adalah nilai error. Nah, selanjutnya bagaimana membuat rumus regresi dengan kerangka model struktural? Mengapa disebut struktural? Karena di sini bertahap gitu ya. Harga mempengaruhi Y1, lalu Y1 mempengaruhi Y2. X2 mempengaruhi Y1, lalu Y1 mempengaruhi Y2. Inilah kemudian mengapa disebut sebagai analisis model struktural ya atau structural equation model. Nah, ini hal yang memang lazim digunakan di banyak akademisi saat ini, tidak hanya di tingkat S3 ya, namun di S1 di UNARS pun juga sudah menerapkan penggunaan model struktural. Nah, berkaitan dengan ini, maka model ini selalu ada yang namanya hipotesis ya. Jadi panah-panah itu menandakan hubungan atau uji pengaruh, nanti uji hipotesis. Korelasinya itu ada urutannya, jadi X1 ke Y1 H1, X2 ke Y2 H2 dan seterusnya sampai Y1 ke Y2. Nah, teman-teman nanti untuk menyusun regresi
sesuaikan urutan nomor ini ya. Jadi nomor hipotesis ini nantinya akan menjadi nomor koefisien regresinya gitu ya, untuk mempermudah di dalam menyusun rumusnya. Nah, selanjutnya pahami bahwa struktural equation model yang seperti ini, X-nya ada 2, kemudian ada Y1, ada Y2. Itu sebenarnya model ini itu terbagi dari 3 model. Ya, jadi berasalnya dari 3 model yang dijadikan satu. Model pertama yaitu adalah X1, X2 ke Y1. Jadi area inilah yang disebut sebagai model pertama. Anggap Y tidak ada, anggap Y2 tidak ada. Lalu model kedua seperti apa? Model keduanya ya ini, harga promosi terhadap keputusan pembelian. Nah, ini anggap tidak dihitung. Nah, lalu yang ketiga, model yang ketiga adalah Y1 ke Y2. Nah, jadi tiga model ini kalau digabung menjadi model struktural. Nah, kalau menggunakan aplikasi SPSS, SPSS itu tidak bisa melakukan pengujian secara sekaligus seperti aplikasi Smart PLS maupun menggunakan SEM, AMOS, dan LISREL. Nah, di sini beberapa mahasiswa yang menggunakan SPSS dengan model struktural seperti ini, maka harus dipecah tiga menjadi tiga model seperti ini. Jadi model 1 diuji dulu, model 2 diuji regresinya dulu, lalu model 3 juga diuji regresinya. Nah, jadi ini kan tidak efisien secara proses penghitungan statistik gitu ya. Maka dari itu beberapa alat statistik itu menjadi solusi untuk mempermudah dan melakukan pengujian dalam satu langkah sekaligus gitu ya. Jadi tiga model ini langsung keluar nilainya gitu. Nah, ini butuh ini ya, apa, pendalaman. Nantinya teman-teman kode-kode ini ya, kode hipotesisnya ini sama ya kalau dipecah seperti ini. Lalu selanjutnya bagaimana menyusun regresinya itu ya. Kalau tadi kan ada model regresi sederhana, ada yang berganda. Nah, ini kalau setelah dipecah tiga, model tiga ini yang sederhana. Model 1 dan 2 ini adalah model regresi yang berganda. Maka selanjutnya kita akan susun rumusnya itu ya. Rumusnya seperti di bawah ini. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, Y1 dipengaruhi oleh konstanta ini ya. Nilai konstanta, lalu B1 ini, H1 ya, B2 ini gitu ya. Plus error. Model kedua sama, Y2 dipengaruhi oleh konstanta plus B3 X1. Ini B3, ini B4 gitu ya. Sesuai nomor urutan hipotesis plus error. Model 3-nya karena model regresi sederhana, jadi Y2 dipengaruhi oleh konstanta B5 Y1 plus error. Nah, selanjutnya untuk model regresi intervening ya, kita paham betul bahwa ketika di situ ada variabel intervening seharusnya juga diuji gitu ya. Diuji peran daripada variabel intervening itu. Bukan sekedar kita hanya membuat pajangan bahwa Y1 ini hanya variabel pengujian pertama itu ya, atau X1 X2 ke Y1 lalu Y1 ke Y2. Tidak seperti itu. Jadi peran daripada Y1 ini juga sangat menentukan. Karena apa? Misalnya sebuah usaha itu menerapkan harga atau menaikkan harga dan dia melakukan promosi, tentu seseorang itu tidak akan langsung melakukan keputusan pembelian. Dia melainkan juga harus dibangun terlebih dahulu yang namanya kepercayaan. Baru orang ketika percaya dia akan melakukan pembelian. Nah, inilah fungsi daripada variabel intervening atau variabel antara, yaitu adalah Y1 kepercayaan. Nah, selanjutnya untuk model regresi yang keempat, untuk intervening ini kita bisa melakukan menyusun model lanjutan itu ya untuk model keempatnya. Tapi di dalam ini nanti kita untuk output aplikasi Smart PLS itu tidak perlu menghitung manualnya. Jadi kita hanya menyalin sebuah data yang dikeluarkan dari hasil analisis Smart PLS dimasukkan ke dalam rumus. Nah, jadi modelnya seperti ini. Y2 sama dengan A plus B6 X1 plus Y1. Nah, B6 B7 itu eh, menunjukkan bahwa hipotesis ke-6 dan hipotesis ke-7. Lalu selanjutnya, bagaimana melakukan pengujian regresi menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, inilah tahapan-tahapan di dalam kita melakukan pengujian regresi dari awal, yaitu adalah dari gambar ini. Jadi teman-teman jangan lupa ketika melakukan penggambaran model, input data dulu ya, input data lalu menggambar model. Uji yang pertama harus dilakukan itu adalah uji algoritma untuk menentukan validitas reliabilitas ya. Lalu selanjutnya adalah asumsi klasik. Selanjutnya adalah goodness of fit dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Nah, uji yang kedua teman-teman jangan lupa untuk menguji regresi hipotesis itu ya.
itu dilakukan dalam uji yang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang pertama tadi menggunakan algoritma, uji ini menggunakan yang bootstrapping. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya berikut. Maka ketika awal kita mau melakukan, kita pilih analyze lalu bootstrapping, lalu start gitu ya. Maka di sini langsung akan muncul nilainya. Jadi yang sebelah kiri itu menunjukkan pengaruhnya. Yang kita gunakan di dalam regresi itu adalah original sample. Ini ya. Jadi nilai original sample ini akan menjadi acuan. Nah, selanjutnya nilai tabel ini kita coba deskripsikan ke dalam rumus regresi. Nah, kita copy paste ke sini dulu. Ini yang dihasilkan dari uji regresi linear menggunakan aplikasi Smart PLS. Bagaimana menyalin datanya? Kita cukup memfokuskan pada membaca nilai original sampel karena inilah yang disebut sebagai koefisien regresinya nanti yang akan dimasukkan ke nilai BB ini ya, B1, B2 sampai B5, B6 dan B7 tadi untuk intervening. Maka teman-teman tandai dulu mana yang B1, B2 dan B3 dan seterusnya. B1 itu menunjukkan bahwa X1 ke Y1 ini ya, X1 ke Y1. Maka ini miliknya B1. Lalu B2 yang mana Pak? Ini hipotesis kedua ya. B2 ini adalah X2 ke Y1. Nah, X2 ke Y1 ada di baris ketiga teman-teman. Jadi jangan langsung semuanya langsung diurutkan 1, 2, 3. Enggak. Kita baca depannya dulu. Karena ini menghasilkan koefisien regresi. Lalu B3 yang mana? B3 ini menunjukkan H3 nih ya. X1 ke Y2. X1 ke Y2 ada di baris kedua. Nah, ini nilai regresinya untuk B3. B4-nya yang ini yaitu adalah X2 ke Y2. Ini ya, X2 ke Y2 hasilnya ini. Lalu yang terakhir B5 atau H5 itu ya Y1 ke Y2. Inilah nilai koefisien regresinya. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus itu ya. Tandai dulu seperti ini B1, B3, B2, B4, B5 untuk mempermudah. Lalu salinlah ke dalam rumus. Jadi yang saya tandai orange ini menunjukkan bahwa eh, koefisien regresi yang dimasukkan ke dalam rumus itu ya. Jadi tinggal salin saja teman-teman. Y1 sama dengan ini sampai error ya. Pindah ke bawah lalu B1 B2-nya ganti sesuai angka ini. B1-nya adalah 0,508, B2-nya 0,387 X2. Nah, ya seperti ini ya. Termasuk juga model kedua, Y2 sama dengan A plus B3 X1, B4 X2 plus error. Jadi B3 B4 ini 0,322 0,250. Ya, tinggal masukkan ke dalam rumus plus error. Nah, model ketiga sama ya, B5-nya masukkan. B5 ini adalah nilainya 0,350. Nah, masukkan ke sini. Maka sudah jadi rumusnya nih. Hanya saja di dalam aplikasi Smart PLS itu tidak bisa menunjukkan nilai A. Konstanta tidak keluar angkanya. Termasuk juga nilai errornya tidak ada. Ya inilah yang menjadi dasar mengapa aplikasi Smart PLS ini tidak menggunakan nilai alfa dan error. Karena nilainya tidak distandarkan gitu ya. Jadi nilai ini ya apa memang yang real dikeluarkan oleh aplikasi Smart PLS. Jadi menunjukkan nilai original sampelnya ini menunjukkan nilai koefisien regresinya. Tidak didampingi dengan nilai konstanta maupun nilai error. Jadi dua nilai residu tadi itu tidak muncul. Maka selanjutnya untuk menulis model regresi di dalam Smart PLS seperti ini. Ya, kita membuang nilai A dan E. Maka rumusnya yang digunakan yaitu adalah Y1 sama dengan 0,508 dikali X1 plus 0,387 dikali X2 dan seterusnya ya untuk model 2 ini, model ketiganya juga ini. Jadi ini yang nanti akan disalin ke dalam skripsi. Jadi teman-teman harus pahami betul ya bagaimana menyalin hasil statistik ini ke dalam rumus regresi. Tidak perlu bingung memahami model itu ya. Karena model itu hanya menunjukkan hubungan itu. Seperti ini Y2 dipengaruhi oleh A plus B3 X1 B4 X2. Artinya Y2 dipengaruhi oleh X1 dan X2 gitu. Nah, ini kan hanya kode saja A, B dan E. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji intervening ini teman-teman jangan lupa juga bahwa harus ada model regresinya untuk uji intervening itu. Yaitu pada output ini nilainya tadi ya. Mencarinya adalah di specific indirect effect. Nah, tadi kalau pengaruh langsung itu ada di path coefficient. Lalu untuk yang intervening specific indirect effect. Maka tampilannya seperti ini. Nah, hasil ini coba kita copy kembali ke dalam perhitungan di dalam pembahasan. Nah, ini copy yang tadi ya. Jadi B6-nya kita tandai, B6-nya itu adalah 0,178 karena berkaitan dengan hipotesis ke-6. Harga
kepercayaan kepada putusan pembelian. Ini ya, harga kepercayaan keputusan pembelian. Maka nanti ini miliknya B6. B7 pun sama, promosi kepercayaan keputusan pembelian. Maka kita masukkan rumus regresinya ini. Jadi hasil ini selanjutnya kita akan masukkan angkanya hasilnya gitu ya. Y2 sama dengan B6-nya adalah 0,178, lalu B7-nya 0,135. Nah, ini sudah jadi model regresi untuk variabel intervening. Lalu selanjutnya kita rangkumlah ke dalam hasil model regresi pada structural equation model yang kita bangun ini gitu ya. Maka model satunya seperti ini ya, Y1 sama dengan 0,508x1 plus 0,387x2. Itu model 1. Model 2-nya adalah Y2 sama dengan 0,32 kali X1 plus 0,250x2. Model ketiganya menggunakan regresi sederhana, Y2 sama dengan 0,350Y1. Sedangkan untuk yang intervening model keempat, Y2 sama dengan A plus 0,178x1 Y1 plus 0,135x2 plus Y1 plus error. Ya, jadi inilah yang kemudian nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam skripsinya masing-masing. Dan nilai ini nantinya akan dipertanyakan oleh dosennya. Kira-kira secara model regresi pengaruhnya positif atau negatif. Nah, itulah teman-teman berkaitan dengan model regresi menggunakan aplikasi SmartPLS itu ya. Jadi teman-teman jangan merasa bingung, jangan merasa takut untuk menyusun bagaimana menyusun model regresinya, Pak, karena semuanya sudah dihitung oleh aplikasi. Jadi kita hanya belajar untuk memahami, membaca hasil output daripada aplikasi SmartPLS tadi. Jangan sampai menganggap bahwa kita disuruh untuk ngitung, tidak. Jadi teman-teman diminta untuk bagaimana hasil itu kemudian masuk di dalam rumus regresi, selanjutnya dijelaskan, gitu ya. Apa sih angkanya berapa itu ya. Lalu dibagi model 1, model 2, model 3, model 4. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas berkaitan model regresi. Semoga bermanfaat. Semoga sukses untuk skripsinya teman-teman yang nanti menuju kelulusan ya, menuju gelar sarjana masing-masing gitu ya. Terima kasih. Semoga sukses.